Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya bagi Allah yang telah membuka jalan bagi hamba-hambanya untuk kembali pulang. Selawat dan salam atas Rasulullah sang kekasih Allah yang telah mengajarkan makna perjalanan hakiki dari dunia menuju keabadian. Saudaraku, di antara rukun Islam, haji adalah yang paling menggugah batin. Ia bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah. Ia adalah panggilan cinta. Ia adalah ziarah jiwa menuju kehadiran Allah. Bukan hanya soal lempar jumrah, tawaf atau sa'i, tapi soal roh yang menanggalkan debu-debu dunia lalu menepak jalan pulang. Seorang sufi besar, Syekh Abu Madian pernah berkata, barang siapa yang menunaikan haji dengan hati yang mati, maka dia hanya melakukan safar, bukan ziarah. Dan barang siapa berhaji dengan hati yang hidup, maka Ka'bah bukan sekedar bangunan, tetapi adalah cermin dari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji bukan sekedar syariat, tapi jalan menuju makrifat. Secara syariat, haji adalah kewajiban bagi yang mampu. Tapi, para sufi melihat lebih jauh. Mereka menyelami hakikat menembus lapisan simbolik dari setiap ritual yang dijalani. Ihram menurut para sufi bukan hanya melepas pakaian berjahit, tapi juga menanggalkan ego, hawa nafsu, dan segala kelekatan dunia. Ketika seorang hamba mengenakan kain ihram, dia sejatinya sedang mengenakan kain kafan. Ia meninggalkan dunia fana menuju alam mahabbah cinta kepada Allah. Wukuf di Arafah bukan sekedar berdiri di tanah lapang, tapi itulah titik kesadaran, tempat jiwa berkaca. Seorang hamba berdiri di hadapan Tuhan dengan segala kelalaiannya, meneteskan air mata taubat, memohon ampunan, dan menyadari bahwa tak ada tempat kembali selain kepada Allah. Lempar jumrah bagi para sufi adalah lambang perlawanan terhadap iblis dalam diri. Setiap batu yang dilemparkan adalah penolakan terhadap bisikan syahwat, kesombongan riak, dan segala kegelapan hati. Ka'bah bukan sekedar bangunan, tapi simbol pusat jiwa. Ka'bah adalah poros. Ia adalah pusat perputaran seluruh alam semesta. Bagi kaum sufi, Ka'bah bukan hanya bangunan suci di Mekah, namun ia adalah simbol dari hati manusia yang suci. Ketika seseorang tawaf mengelilingi Ka'bah, sejatinya ia sedang mengelilingi pusat kecintaan mengorbit pada poros ilahi. Al-Hal pernah berkata, Ka'bah adalah rumah Allah di bumi, sedangkan hati orang beriman adalah tempat Allah bersemayam. Maka bersihkan hatimu karena itulah tempat perjumpaan yang sejati. Maka ketika para hamba datang dari berbagai penjuru dunia berhimpun dalam pakaian putih yang sama, mereka bukan hanya menunjukkan kesetaraan sosial, tapi mereka menyatakan cinta. Cinta yang membuat mereka rela menghabiskan harta, menghabiskan tenaga, bahkan menanggung rindu berpuluh-puluh tahun semua demi satu hal: bertemu dengan kekasih sejati. Haji sebagai simbol meleburkan diri. Bagi para sufi, hakikat haji adalah fana, lebur dalam kehendak Allah. Di padang Arafah mereka tidak hanya berdiri menunggu matahari terbenam, mereka menangis memohon agar dileburkan dalam cinta Allah. Mereka sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan dan rumah sejatinya adalah sisi Allah. Bayangkan jutaan manusia berjalan bersama tanpa membedakan kaya ataupun miskin, raja ataupun hamba. Semuanya mengenakan kain yang sama. Tak ada gelar, tak ada status di hadapan Allah. Semua sama. Inilah puncak kehina-kehinaan yang mulia. Ketika manusia menanggalkan identitas duniawi dan hanya mengenakan nama hamba. Tidak ada yang lebih mulia bagi seorang hamba, kata Imam Al-Ghazali. Selain menjadi hamba yang sungguh-sungguh. Dan haji adalah deklarasi kehambaan tertinggi. Kisah para wali yang menjalani haji dengan jiwa. Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi besar, pernah berhaji bersama murid-muridnya. Dalam perjalanan ia nyaris tak berkata apa-apa. Muridnya bertanya, "Mengapa engkau diam wahai guruku?" Junaid berkata, "Lisan ini terlalu kotor untuk menyebut nama Allah di rumahnya. Hanya diam yang bisa menghormati pertemuan dengannya." Sementara itu, Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita suci dari Basrah, pernah ditanya, "Apakah engkau ingin berhaji?" Ia menjawab, "Hatiku telah tawaf di sekitar cintanya setiap malam. Bila tubuh ini belum ke Makkah, biarlah asalkan roh ini selalu bersamanya." Bagi para sufi, haji tidak hanya dilakukan oleh tubuh, ia harus dilakukan oleh hati.
Karena Ka'bah bisa didatangi oleh langkah kaki, tetapi Allah hanya bisa didatangi oleh jiwa yang bersih dan hati yang penuh cinta, menanggalkan dunia batin. Saudaraku, ketika seseorang mengenakan ihram, dia melepaskan segala atribut duniawi. Tak ada baju, kebesaran, tak ada parfum, tak ada jahitan. Semua simbol keterikatan dunia ditanggalkan. Inilah lambang bahwa kita datang kepada Allah dengan apa adanya. Tanpa topeng, tanpa hiasan. Dan para sufi mengajarkan ihram bukan hanya di badan, tapi juga di hati. Tanggalkan kesombongan, tanggalkan dengki, tanggalkan amarah, tanggalkan riak. Masuklah ke hadiratnya hanya dengan cinta dan pengharapan. Karena Allah tak melihat bentuk tubuhmu, tapi Dia melihat isi hatimu. Siapa yang berhaji tanpa menanggalkan hawa nafsunya, kata Syekh Ibnu Athaillah, ia hanya berpindah tempat bukan mendekat kepada Allah. Menemui kekasih sejati, titik perjumpaan rohani. Puncak haji adalah pertemuan, tapi bukan hanya pertemuan jasmani dengan Ka'bah, tapi pertemuan rohani dengan Allah. Inilah yang dicari oleh para sufi. Lika Allah, perjumpaan dengan Allah. Bukan lewat mata, tapi lewat hati. Yang luluh, jiwa yang rindu, dan ruh yang terpaut. Mereka menangis di Multazam bukan hanya karena mengingat dosa, tapi karena merasakan kedekatan yang begitu nyata. Mereka berdoa di Hijr Ismail bukan sekedar meminta dunia, tapi memohon agar dijadikan kekasih yang dicintai. Haji bagi para wali adalah panggilan cinta. Dan, cinta jika dipenuhi akan membawa pertemuan. Bukankah Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Maka siapapun yang menafaki langkah menuju Baitullah dengan cinta dan pengharapan, maka Allah akan menyambutnya dengan kasih sayang dan ampunan. Haji dan kematian, pelajaran tak terlupakan. Tahukah Anda bahwa sebagian ulama mengibaratkan haji sebagai latihan mati? Ir adalah kafan, talbiyah adalah jawab atas panggilan akhir. Arafah adalah mahkamah padang, mahsyar, lempar jumrah adalah pertarungan terakhir melawan setan. Dan kembali dari haji seperti kembali dari kubur dengan lembaran bersih. Inilah sebabnya para sufi begitu mengagungkan haji. Karena haji adalah persiapan menuju akhir. Bukan hanya tentang bagaimana hidup, tapi tentang bagaimana mati dengan husnul khatimah dalam keadaan dicintai Allah. Talbiyah nyanyian cinta para kekasih. Setiap jemaah mengucapkan labaik Allahumma labaik. Tapi bagi para pecinta, talbiyah bukan hanya ucapan. Ia adalah jeritan jiwa yang tak kuasa menahan rindu. Ia adalah lagu cinta yang terucap dari kedalaman kalbu. Labaik ya Rab, kata mereka, aku datang bukan karena mampu, tapi karena rindu. Aku datang bukan karena aku layak, tapi karena Engkau telah memanggil. Talbiyah adalah puisi cinta dan setiap baitnya adalah detak jantung yang berdegup karena kasih. Jika Engkau tidak mencintaiku, tak mungkin Engkau memanggilku ke rumahmu, ucap seorang sufi sambil meneteskan air mata. Pulang dari haji menjadi diri yang baru. Setelah haji, para kekasih Allah tidak kembali menjadi manusia biasa. Mereka menjadi makhluk yang dibakar oleh cinta. Hati mereka luluh, nafsu mereka jinak, dan hidup mereka dipenuhi syukur karena mereka telah menyaksikan, telah menyentuh, telah mencium aroma wujudnya dalam setiap detik ibadah haji. Bagi para sufi, pulang dari haji bukan hanya pulang ke tanah air, tapi pulang ke fitrah, pulang ke hakikat, pulang ke Allah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, bila engkau pulang dari haji dan tidak berubah, maka sesungguhnya engkau belum berhaji. Dan perubahan itu tidak sekedar perubahan lahir, tapi perubahan batin. Dari yang dulu kasar menjadi lembut. Dari yang dulu lalai menjadi sadar. Dari yang dulu mencintai dunia menjadi pecinta akhirat. Jangan tunggu panggilan tubuh, tapi jemput panggilan jiwa. Saudaraku, tak semua dari kita diberi kesempatan untuk berhaji. Tapi setiap kita bisa mempersiapkan hati. Meski tubuh belum sampai ke Makkah, tapi jiwa kita bisa tawaf di sekeliling cintanya. Meski kaki belum menjejak Arafah, tapi batin kita bisa berdiri di hadapannya setiap malam. Para sufi mengajarkan haji bukan soal sampai ke Ka'bah, tapi sampai ke Allah. Maka siapkan hatimu, perindah jiwamu, bersihkan niatmu. Jadikan setiap sujud sebagai langkah menujunya.
Dan bila Allah memanggilmu ke rumahnya, pergilah dengan membawa cinta bukan sekedar niat. Pergilah dengan membawa ruh, bukan hanya tubuh, maka engkau akan pulang dengan membawa Allah ke dalam hatimu. Karena sejatinya haji adalah perjalanan menanggalkan dunia untuk menemui kekasih sejati. Semoga dengan adanya video ini, banyak hal pelajaran ketauladanan bagi kita semua sebagai pendengar, dan hal yang perlu selalu kita ingat, bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil dan apapun yang kita tanam hari ini pasti kita akan menuainya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.